Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara IHT Rabu tanggal 14 Juli 2020 segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian materi oleh Bapak Rizal, SPD. Yang ketiga, acara diskusi atau tanya jawab. Yang keempat, penutup. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, saya persilahkan untuk Bapak Rizal sebagai pemateri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Moderator. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kerangka kurikulum. Pengertian kerangka kurikulum berdasarkan kerangka adalah pedoman yang digunakan untuk menggambarkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan KTSP. Peran kurikulum dalam pendidikan, yaitu pendidikan sebagai alat untuk membantu peserta didik menggambarkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan dan merupakan aspek peserta didik sekolah termasuk guru, sarana, dan prasarana lainnya. Karena sekarang kita menuju ke sekolah penggerak, maka saya akan bahas dulu tentang pengertian sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil belajar Pancasila yang tercakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul. Kurikulum berbasis kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh, dinyatakan sebagai pencapaian pembelajaran. Otonomi kurikulum memberikan kemerdekaan pada satu pendidikan dan pendidikan untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Yang sederhana, perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuan, arah perubahan, dan rancangannya jelas dan mudah dipahami. Gotong royong, membangun kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kemendag, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya. Demonstrasi kontekstual kerangka kurikulum. Peran dan fungsi kepala sekolah dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah diharapkan menjadi motivator perubahan di sekolahnya, tepatnya bertugas. Contohnya di sekolah saya sedang melaksanakan penataan sekolah, membuat taman-taman agar menarik dan nyaman. Yang kedua, berkolaborasi dalam community of practice dengan kepala sekolah penggerak lainnya. Jadi, selalu bekerja sama, berkomunikasi dengan kepala sekolah lain. Yang ketiganya, sebagai seorang administrator, kepala sekolah bertugas untuk mengurus hal-hal administrasi sekolah. Yang keempat, sebagai manajer,
Tentunya seorang kepala sekolah harus mampu mengelola berbagai bidang. Peran dan fungsi pengawas sekolah dalam penerapan kurikulum sekolah, yaitu infacting atau memeriksa, advising, memberi nasihat, monitoring, memantau, reporting, membuat laporan, coordinating, mengkoordinir, perform leadership, atau memimpin dan melaksanakan tugas pokok tersebut. Peran dan fungsi dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak, yaitu yang pertama, mendorong meningkatkan prestasi akademik murid. Yang kedua, mengajar dengan kreatif. Yang ketiganya, mengembangkan diri secara aktif. Yang keempat, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Yang kelimanya, menjadi pelatih bagi guru. Poin yang terakhirnya, menjadi teladan bagi siswa. Mungkin itu aja yang bisa saya paparkan. Baik, terima kasih Bapak pemateri. Kita lanjut untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu yang masih bingung dengan materi yang disampaikan Bapak pemateri, atau mungkin ada masukan dari pengalaman dari teman-teman yang lain, bisa saling share atau bisa saling berbagi. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya mau bertanya atau memperjelas ya. Kan sekarang kita akan silakan Bu Rina. Ya, kan sekarang kita akan terapkan ya Bapak ya, Pak Rizal, untuk kurikulum sekolah penggerak di sekolah masing-masing. Nah, menurut Pak Rizal dari penyampaian kurikulumnya, kira-kira yang beda dari kurikulum yang sebelumnya apa sih? Sekolah penggerak ini apa maksudnya, perbedaannya dari kurikulum sebelumnya? Dari kerangkanya mungkin dari Silahkan, mungkin Pak Haji menanggapi dulu. Silahkan untuk Bapak pemateri menjawab pertanyaan dari Bu Rina. Ya, izin menjawab untuk pertanyaannya tadi. Perbedaan kurikulum 13 dengan sekolah penggerak. Proses pembelajaran kurikulum 13 yaitu pada KTSP ya. Skema tematik diterapkan pada kelas 1 hingga 3 SD. Sedangkan pada kurikulum 13, pola tematik terpadu ini diterapkan kelas 1 hingga kelas 6. Pada KTSP, siswa SMA bisa memilih jurusan sekolah sejak kelas 9. Selain itu, penjurusan di Bu boleh bisa di-cut dulu, Bu. Perbedaan kurikulum 13 dan sekolah penggerak yaitu setiap pembelajarannya berbasis Pancasila. Yang keduanya berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempatnya bergotong royong. Yang kelima benar krisis. Dan yang keenam kreatif. Terima kasih Pak Rizal. Sampai sini saya sudah paham apa perbedaan yang signifikan antara kurikulum K13 kemarin dan sekarang kurikulum sekolah penggerak. Terima kasih Pak Rizal. Ya. Bagaimana peserta yang lain, mungkin ada yang menambahkan atau berhubung waktu kita beralih ke session yang selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Mungkin bisa begini ya, kan seperti apa yang sudah dijelaskan, sudah disampaikan sama Pak Riza, Ibu Rina, tadi kan memang sudah jelas. Tetapi di sini masalah kurikulum
sekolah penggerak itu bukan kurikulum baru, tetapi adalah yang disebut kurikulum yang disempurnakan, yang dikaitkan dengan melakukan satu profil Pancasila, bukan kurikulum sekolah penggerak, tapi kurikulum yang disempurnakan. Nah itu yang di sini maksudnya itu adalah, jadi kita tidak mengenakan kurikulum baru, tapi yang sering digunakan dalam sekolah penggerak itu kurikulum yang disempurnakan untuk kurikulum yang sebelumnya. Nah mungkin itu. Nanti ya. Baiklah, pendapat dari Pak Haji menyempurnakan pendapat-pendapat dari Bapak Ibu yang lain ya. Terima kasih Pak Haji atas masukannya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa perbedaan kurikulum sekolah penggerak ini merupakan kurikulum yang disempurnakan, itu maksudnya Pak Haji ya. Oke, kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu penutup ya. Karena kita sudah berada di puncak acara, kita tutup acara ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.